Kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an. Bab 1. Nasab dan masa muda di Mekah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an lahir dan tumbuh di kota Mekah, pusat perdagangan sekaligus pusat kebanggaan bangsa Quraisy. Ia berasal dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu cabang penting Quraisy yang dikenal memiliki pengaruh sosial dan kehormatan kabilah. Nasab ini menempatkan Abdullah dalam lingkungan elit Mekah, dekat dengan pusat keputusan dan budaya aristokrasi Quraisy. Salah satu sisi penting dari nasabnya adalah hubungan sepersusuan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya disusui oleh wanita yang sama, menjadikan mereka saudara sepersusuan, sebuah ikatan yang dalam tradisi Arab memiliki makna sosial dan emosional yang kuat. Hubungan ini kelak menjadi titik penentu dalam hidup Abdullah, terutama ketika ia berada di ambang kebinasaan dan pintu taubat kembali dibukakan. Sejak usia muda, Abdullah dikenal sebagai pribadi yang cerdas, tajam berpikir, dan fasih berbahasa Arab. Ia termasuk golongan langka di Mekah yang mampu membaca dan menulis, sebuah keahlian bernilai tinggi di masyarakat Arab pra-Islam yang lebih mengandalkan hafalan dan syair lisan. Kemampuan ini membuatnya sering dipercaya dalam urusan surat menyurat dan administrasi dagang. Ia tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah yang menjunjung tinggi kehormatan suku, keberanian, dan kefasihan berbicara. Di sekeliling Ka'bah, ia menyaksikan berhala-berhala diagungkan, tradisi nenek moyang dipertahankan tanpa dipertanyakan, dan kekuasaan sosial dipegang oleh para pemuka Quraisy. Seperti kebanyakan pemuda Mekah lainnya, Abdullah pun menjalani kehidupan dalam bayang-bayang kesyirikan, meski ia dikenal memiliki pikiran yang lebih terbuka dan kritis dibanding banyak sezamannya. Lingkungan ini membentuk kepribadiannya, terbiasa dengan tanggung jawab, terlatih dalam berpikir strategis, dan memiliki ambisi untuk diakui di tengah masyarakatnya. Namun, di balik kecerdasan dan kedudukannya, jiwanya masih mencari makna kebenaran. Ia hidup di masa ketika Mekah mulai bergolak. Nilai-nilai lama perlahan diguncang oleh datangnya risalah tauhid yang dibawa oleh seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ia sadari, masa muda di Mekah dengan segala kelebihan dan godaannya sedang mempersiapkan Abdullah bin Sa'ad untuk ujian besar, kejatuhan, dan kelak kebangkitan iman yang akan mengubah arah hidupnya serta sejarah Islam. Bab 2. Masuk Islam dan menjadi penulis wahyu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar secara terbuka di Makkah, kota itu pun bergolak. Seruan tauhid yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang tatanan lama Quraisy, mengusik keyakinan nenek moyang, menggugat kekuasaan para pembesar, dan memanggil setiap jiwa untuk berpikir jujur tentang kebenaran. Di tengah suasana itulah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu anhu mulai memperhatikan risalah Islam dengan serius. Ia bukan tipe yang menerima sesuatu secara membuta. Dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir yang ia miliki sejak muda, Abdullah menimbang ajaran Islam secara rasional dan batiniah. Ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, menyimak keindahan bahasanya, serta memperhatikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal jujur dan terpercaya, bahkan sebelum kenabian. Hatinya pun luluh. Abdullah memutuskan memeluk Islam, meninggalkan keyakinan lama kaumnya. Keputusan ini bukan perkara ringan. Di Makkah, masuk Islam berarti siap menghadapi tekanan sosial, cemoohan, dan kemungkinan kehilangan kedudukan. Namun Abdullah melangkah dengan keyakinan bahwa kebenaran lebih layak diikuti daripada tradisi. Setelah keislamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat potensi besar dalam diri Abdullah. Ia dikenal cerdas, teliti, dan mahir menulis. Sementara kemampuan menulis merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam masyarakat Arab kala itu. Karena itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepadanya amanah yang sangat mulia dan berat, menjadi salah satu penulis wahyu, Katib Al-Wahyu. Abdullah duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencatat ayat-ayat Al-Quran setiap kali wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Ia menuliskan firman Allah dengan penuh perhatian, memastikan setiap kata sesuai dengan yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas ini tidak hanya membutuhkan kecakapan teknis, tetapi juga iman, kejujuran, dan rasa takut kepada Allah. Menjadi penulis wahyu menempatkan Abdullah pada posisi yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia menyaksikan langsung proses turunnya ayat-ayat suci, merasakan getaran wahyu, dan berada di lingkaran orang-orang pilihan.
Kedudukan ini menunjukkan bahwa pada fase ini, ia termasuk sahabat yang dipercaya. Namun, kedekatan dengan wahyu bukan jaminan keselamatan jika hati tidak dijaga dengan keikhlasan dan ketundukan penuh. Jabatan mulia ini kelak justru menjadi medan ujian yang sangat berat bagi Abdullah bin Sa'ad. Ujian yang akan mengguncang imannya dan mengubah arah hidupnya secara dramatis. Pada tahap ini, Abdullah berada di puncak kehormatan spiritual. Ia adalah seorang muslim, penulis wahyu dan saksi turunnya Al-Quran. Akan tetapi sejarah Islam mencatat bahwa ujian terbesar seseorang sering datang ketika ia berada paling dekat dengan kemuliaan. Bab 3. Fitnah besar dan tergelincirnya iman. Kedudukan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan keselamatan iman. Justru disitulah ujian seringkali datang dengan cara yang paling halus. Demikian pula yang dialami Abdullah bin Sa'ad bin Abisar radhiyallahu anhu ketika ia berada sangat dekat dengan Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu. Dalam beberapa riwayat sejarah dan tafsir disebutkan bahwa Abdullah mulai mengalami keguncangan batin. Setan membisikkan keraguan ke dalam hatinya bukan dengan penolakan terang-terangan, tetapi melalui rasa bangga pada diri sendiri dan bisikan bahwa perannya besar dalam penulisan wahyu. Penyakit hati ini perlahan menggerogoti keikhlasan dan ketundukannya. Fitnah itu semakin berat ketika ia tidak lagi menjaga hatinya dengan zikir dan ketawaduan. Dalam kondisi iman yang melemah, Abdullah terjerumus pada klaim dan ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan yang kemudian ia sesali seumur hidupnya. Ia mulai meragukan wahyu dan akhirnya mengambil langkah yang paling fatal, meninggalkan Islam, murtad, dan kembali kepada kaum Quraisy di Mekah. Kepulangannya ke Mekah bukan sekedar perpindahan tempat, melainkan kejatuhan iman yang menyakitkan. Di hadapan kaum Quraisy, musuh utama Islam saat itu, Abdullah menjadi alat propaganda. Ia digunakan untuk menebar keraguan terhadap Al-Quran dan kerasulan Muhammad SAW. Inilah sebab mengapa dosanya dianggap sangat berat, bukan hanya kesalahan pribadi, tetapi juga karena dampaknya terhadap umat. Namun, penting untuk dipahami dengan jernih. Sejarah mencatat peristiwa ini bukan untuk menelanjangi kehinaan seseorang, melainkan sebagai peringatan bahwa ilmu, kedekatan dengan kebenaran, dan jabatan agama tidak otomatis menjaga iman. Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling menyedihkan dalam sejarah Islam awal. Seorang yang pernah duduk menuliskan wahyu, kini berada di barisan orang-orang yang memusuhi Islam. Dari sinilah namanya tercatat sebagai salah satu orang yang diperintahkan untuk ditangkap pada peristiwa besar yang akan datang, Fathu Mekah. Namun, meski dosanya besar, rahmat Allah lebih besar. Dan sejarah belum selesai menuliskan kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abisar radhiyallahu anhu. Kejatuhan ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah taubat yang kelak mengguncang hati siapapun yang membacanya. Bab 4. Penaklukan Mekah dan pintu taubat. Tahun 8 Hijriah menjadi titik besar dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin menuju Mekah dalam peristiwa agung yang dikenal sebagai Fathu Mekah. Penaklukan yang nyaris tanpa pertumpahan darah, menandai runtuhnya kekuasaan kesyirikan di Tanah Suci. Bagi banyak penduduk Mekah, hari itu adalah hari pengampunan. Namun bagi sebagian kecil orang yang dosanya dianggap sangat berat terhadap Islam, Rasulullah SAW menetapkan bahwa mereka tidak otomatis mendapatkan jaminan keamanan. Di antara nama-nama itu tercantum Abdullah bin Sa'ad bin Abisar. Bagi Abdullah, kabar ini bagaikan vonis kematian. Ia sangat sadar akan masa lalunya, murtad, menyebarkan fitnah, dan berdiri di barisan musuh Islam. Tidak ada alasan baginya untuk membela diri. Satu-satunya yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam dan harapan yang nyaris padam. Dalam ketakutan dan keputusasaan, Abdullah teringat satu-satunya jalan yang mungkin masih terbuka. Saudara sepersusuannya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan hati yang hancur, ia meminta perlindungan dan memohon agar Utsman mau menjadi perantara taubatnya. Sayyidina Utsman radhiyallahu an dikenal lembut, penyantun, dan penuh kasih, tidak menutupi pintu. Ia membawa Abdullah menghadap Rasulullah SAW. Di hadapan Nabi SAW, Abdullah berdiri sebagai seorang yang tidak membawa pembelaan apapun, selain pengakuan dosa dan permohonan ampun. Ketika Utsman memohon agar Rasulullah SAW menerima baiat Abdullah, Rasulullah SAW terdiam cukup lama. Keheningan situ sangat berat. Para sahabat menundukkan kepala. Abdullah menunggu dengan jantung berdegup, sadar bahwa hidup dan matinya berada di ujung keputusan.
Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima baiatnya dan mengampuninya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa beliau berharap ada di antara mereka yang memahami isyarat diamnya beliau. Namun karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi perintah tegas, para sahabat tidak bertindak. Dari peristiwa ini, para ulama mengambil pelajaran tentang keadilan, rahmat, dan kehati-hatian dalam menegakkan hukum. Bagi Abdullah bin Sa'ad, momen itu adalah kelahiran kembali. Seorang yang hampir binasa, diselamatkan oleh rahmat Allah yang luas, dan syafaat melalui orang-orang soleh. Sejak hari itu, ia tidak pernah kembali kepada kekufuran, dan taubatnya dibuktikan dengan amal nyata sepanjang hidupnya. Fathu Mekah bukan hanya penaklukan kota suci, tetapi juga penaklukan hati, dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh adalah salah satu contoh paling jelas bahwa selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat tidak pernah tertutup. Bab 5. Hijrah, perubahan total, dan kesetiaan baru. Diterimanya taubat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu anhu pada hari Fathu Makkah bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih berat. Bagi seseorang dengan masa lalu yang kelam, tantangan terbesarnya bukan sekadar kembali ke Islam, tetapi membuktikan kesetiaan dan keikhlasan dalam waktu yang panjang. Setelah dibaiat kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah menjalani hidup dengan kerendahan hati yang mendalam. Ia tidak menuntut kedudukan, tidak menonjolkan diri, dan tidak pula mengungkit masa lalunya sebagai penulis wahyu. Justru sebaliknya, ia berusaha menyembunyikan dirinya, fokus memperbaiki hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya. Abdullah kemudian berhijrah dan bergabung sepenuhnya dengan masyarakat Muslim, hidup di bawah naungan syariat Islam. Hijrah ini bukan semata perpindahan fisik, melainkan hijrah batin, berpindah dari kesombongan menuju ketundukan, dari keraguan menuju keyakinan, dari ambisi pribadi menuju pengabdian kepada umat. Perubahan ini terlihat jelas dalam sikap dan tindakannya. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih disiplin dalam ibadah, dan sangat menjaga amanah. Abdullah memahami satu hal penting. Sekali iman tergelincir, satu-satunya cara menebusnya adalah dengan amal yang konsisten. Ia tidak mencari popularitas, tetapi keabsahan di hadapan Allah. Kesetiaannya kepada Islam dan kaum muslimin diuji dalam berbagai kesempatan. Setiap tugas yang diberikan kepadanya ia terima dengan penuh tanggung jawab, seakan ingin berkata melalui perbuatannya, "Aku telah salah, dan aku tidak akan mengulanginya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun menyaksikan perubahan itu. Tidak ada catatan bahwa Abdullah kembali berbuat pengkhianatan. Justru, ia dikenal sebagai sosok yang patuh, taat, dan siap melayani umat. Kepercayaan yang semula retak perlahan dipulihkan oleh waktu dan kejujuran amal. Bab ini mengajarkan satu pelajaran besar dalam sejarah Islam, bahwa taubat sejati selalu diiringi perubahan sikap, dan kesetiaan yang baru seringkali lebih kuat daripada keyakinan lama yang belum pernah diuji. Hijrah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu anhu adalah hijrah dari masa lalu yang gelap menuju masa depan yang penuh tanggung jawab, sebuah perjalanan sunyi yang kelak akan membawanya pada peran besar dalam sejarah Islam. Bab 6. Diangkat menjadi gubernur Mesir. Waktu berlalu dan Islam memasuki fase baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kepemimpinan umat Islam berada di tangan para khalifah yang adil dan bijaksana. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, wilayah Islam membentang luas dan Mesir menjadi salah satu provinsi paling strategis, baik secara ekonomi, politik, maupun militer. Mesir bukan wilayah biasa. Ia adalah lumbung pangan, pintu Afrika, dan benteng pertahanan dari ancaman Romawi Timur, Bizantium. Mengelola Mesir membutuhkan sosok yang cerdas, tegas, dan berpengalaman. Pada masa inilah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an diangkat sebagai gubernur Mesir, menggantikan Amr bin Os radhiyallahu an. Pengangkatan ini tentu tidak lepas dari sorotan. Sebagian orang melihatnya dari sisi hubungan sepersusuan dengan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Namun sejarah mencatat dengan jujur bahwa Abdullah bukan orang sembarangan. Ia memiliki kemampuan administrasi yang kuat, pengalaman diplomasi dan militer, serta rekam jejak kesetiaan pasca taubat yang tidak tercela.
Sebagai gubernur, Abdullah bin Sa'ad menjalankan tugasnya dengan serius. Ia menata kembali administrasi pemerintahan Mesir, memastikan sistem pajak berjalan adil, serta menjaga hubungan baik antara penduduk Muslim dan non-Muslim. Stabilitas sosial menjadi perhatiannya, karena Mesir dihuni oleh beragam latar belakang, termasuk komunitas Koptik yang besar. Di bidang pertahanan, ia memperkuat pasukan dan infrastruktur militer. Abdullah menyadari bahwa ancaman Bizantium tidak pernah benar-benar padam. Oleh sebab itu, ia menyiapkan Mesir bukan hanya sebagai provinsi, tetapi sebagai basis strategis kekuatan Islam. Kepemimpinannya dikenal tegas namun terukur. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula lemah. Keputusan-keputusannya mencerminkan kedewasaan seorang pemimpin yang pernah jatuh, belajar dari kesalahan, dan kini memegang amanah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Di bawah kepemimpinannya, Mesir tumbuh sebagai wilayah yang stabil dan kuat. Keberhasilan ini kelak membuka jalan bagi peran Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh yang lebih besar lagi, bukan hanya sebagai gubernur, tetapi sebagai panglima yang akan mengubah peta kekuatan dunia Islam. Bab 7. Panglima Laut dan Penakluk Mediterania. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, dunia Mediterania masih berada di bawah bayang-bayang Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Selama berabad-abad, laut adalah wilayah kekuasaan mutlak mereka. Armada Romawi menguasai jalur perdagangan, mengendalikan pulau-pulau strategis, dan menjadikan laut sebagai benteng alami yang sulit ditembus. Sementara itu, kaum muslimin adalah kekuatan darat yang baru bangkit. Mereka unggul di medan padang pasir, namun hampir tidak memiliki pengalaman tempur di lautan. Disinilah visi besar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an mulai tampak. Sebagai gubernur Mesir, Abdullah menyadari satu hal penting. Selama Bizantium menguasai laut, wilayah Islam tidak akan benar-benar aman. Mesir dengan garis pantainya yang panjang dan sumber daya yang melimpah adalah tempat paling tepat untuk membangun angkatan laut Islam. Dengan izin Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah mulai membangun galangan kapal, merekrut pelaut dari Mesir dan Syam, serta melatih pasukan Muslim untuk bertempur di lautan. Langkah ini adalah terobosan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, kekuatan laut disiapkan secara terencana dan sistematis. Puncak dari upaya ini terjadi dalam Perang Zat As-Sawari, perang tiang-tiang kapal. Dalam pertempuran ini, armada Islam di bawah komando Abdullah bin Sa'ad berhadapan langsung dengan armada Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstans II sendiri. Sebuah bukti betapa seriusnya konflik ini. Pertempuran berlangsung sengit. Laut dipenuhi kapal yang saling bertabrakan, pasukan saling menyerbu dari geladak ke geladak. Strategi Abdullah adalah mengikat kapal-kapal sehingga pertempuran laut berubah menyerupai pertempuran darat, medan yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Hasilnya sangat menentukan. Armada Bizantium mengalami kekalahan telak, Kaisar Konstans II terpaksa mundur, dan dominasi Romawi atas Laut Mediterania resmi runtuh. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan militer, ia mengubah peta geopolitik dunia. Sejak saat itu, Laut Mediterania tidak lagi menjadi danau Romawi, jalur laut terbuka bagi kaum muslimin, dan Islam diakui sebagai kekuatan maritim besar. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an tercatat sebagai panglima laut pertama yang benar-benar menantang dan mengalahkan Bizantium di Mediterania. Dari seorang yang pernah tergelincir imannya, ia kini menjadi pelindung perbatasan umat dan penjaga kehormatan Islam. Bab ini menunjukkan bahwa taubat yang tulus bukan hanya menghapus dosa, tetapi bisa melahirkan jasa yang mengubah sejarah dunia. Bab 8. Masa fitnah dan menjauh dari kekuasaan. Setelah kemenangan besar di laut dan kejayaan Mesir sebagai provinsi strategis, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an berada di puncak pengaruh. Ia adalah gubernur, panglima, dan tokoh penting dalam struktur Daulah Islamiyah. Namun justru pada saat itulah, fitnah besar mulai mengguncang tubuh umat Islam dari dalam. Pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, gelombang provokasi, tuduhan, dan hasutan menyebar ke berbagai wilayah. Mesir menjadi salah satu pusat ketegangan. Berita-berita simpang siur tentang kebijakan pemerintah, fitnah terhadap para pejabat, dan adu domba antar kaum muslimin menciptakan suasana yang semakin panas. Nama Abdullah bin Sa'ad ikut terseret dalam pusaran fitnah itu. Sebagian pihak menjadikannya sasaran tuduhan, baik karena kedudukannya sebagai gubernur Mesir maupun karena hubungan sepersusuan dengan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Tuduhan-tuduhan itu seringkali tidak berdiri di atas fakta, tetapi diangkat untuk memancing kemarahan dan perpecahan. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, Abdullah bin Sa'ad dihadapkan pada pilihan berat, bertahan di kekuasaan dengan resiko memperparah konflik, atau menjauh demi meredakan keadaan. Ia memilih jalan yang tidak populer, tetapi penuh hikmah, meninggalkan jabatan dan menjauh dari pusat kekuasaan.
Keputusan ini menunjukkan kedewasaan iman yang luar biasa. Abdullah tidak mempertahankan jabatan demi gengsi atau ambisi pribadi. Ia telah belajar dari masa lalunya bahwa keselamatan agama lebih berharga daripada kedudukan. Ketika fitnah semakin memuncak dan akhirnya berujung pada terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, Abdullah memilih tidak terlibat dalam pertumpahan darah sesama muslim. Ia menjauh, menahan diri, dan lebih memilih diam daripada menambah luka umat. Sikap ini sejalan dengan prinsip banyak sahabat besar yang memilih uzlah dari konflik politik ketika kebenaran telah bercampur dengan kebohongan dan emosi mengalahkan akal sehat. Bab ini menampilkan sisi lain dari keberanian, bukan keberanian mengangkat senjata, tetapi keberanian untuk melepaskan kekuasaan. Bagi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an, masa fitnah adalah ujian terakhir untuk membuktikan bahwa taubatnya bukan sekedar penebusan masa lalu, melainkan komitmen seumur hidup untuk menjaga iman dan persatuan umat. Bab 9. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Setelah menjauh dari pusaran fitnah dan melepaskan urusan kekuasaan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Ia memilih kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari hiruk-pikuk politik dan konflik umat. Baginya, masa akhir kehidupan adalah waktu untuk menebus kehilafan masa lalu dengan ibadah dan ketakwaan. Ia menetap di Mesir, namun bukan lagi sebagai penguasa. Ia hidup sebagai seorang hamba Allah yang banyak bermuhasabah. Orang-orang yang mengenalnya pada fase ini melihat sosok Abdullah yang lebih pendiam, lebih khusyuk dalam ibadah, dan sangat berhati-hati dalam ucapan. Seolah ia tidak ingin satu kata pun keluar dari lisannya, kecuali yang mendekatkannya kepada Allah. Dalam beberapa riwayat sejarah, disebutkan bahwa menjelang wafatnya, Abdullah bin Sa'ad mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ia memperbanyak sholat, berdoa, dan memohon agar Allah menutup hidupnya dalam keadaan iman yang lurus. Doanya sederhana, namun penuh makna. Agar ia diwafatkan dalam keadaan tidak membawa dosa yang belum diampuni. Ketika ajal itu datang, ia berada dalam keadaan bersuci dan bersiap menunaikan syalat. Ia memulai syalatnya, namun belum sempat menyelesaikannya, ruhnya telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Ia wafat dalam keadaan menghadap kepada Rabb-Nya, dalam ibadah, dan dengan hati yang penuh harap akan rahmat-Nya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an wafat sekitar tahun 36 Hijriah. Ia meninggalkan dunia bukan sebagai orang yang dikenal karena kesalahannya, tetapi sebagai sahabat Nabi yang telah bertaubat, berjasa besar bagi umat, dan menutup hidupnya dengan ketenangan iman. Akhir hidupnya menjadi saksi bahwa dosa besar tidak menutup jalan keselamatan. Taubat yang jujur mampu mengubah akhir cerita, dan Allah menilai hambanya dari akhir hayatnya. Husnul Khatimah Abdullah bin Sa'ad adalah penegasan bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan manusia selama seorang hamba kembali dengan hati yang tunduk dan jiwa yang ikhlas. Bab 10. Hikmah dari kehidupan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an. Kehidupan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh radhiyallahu an adalah gambaran nyata bahwa jalan menuju Allah tidak selalu lurus tanpa jatuh, namun selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali dengan jujur. Dari awal hingga akhir hidupnya, ia mengajarkan hikmah-hikmah besar yang relevan sepanjang zaman. 1. Ilmu dan kedudukan tidak menjamin keselamatan iman. Abdullah pernah berada di posisi yang sangat mulia, seorang muslim awal dan penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sejarah mencatat bahwa ia tetap bisa tergelincir. Ini mengajarkan bahwa iman harus dijaga setiap hari, bukan hanya diwarisi dari ilmu atau jabatan. Tidak ada seorang pun yang kebal dari ujian, seberapa dekat pun ia dengan kebenaran. 2. Fitnah terbesar datang dari penyakit hati. Keimanan Abdullah runtuh bukan karena kekurangan pengetahuan, tetapi karena bisikan kesombongan dan keraguan. Dari sini kita belajar bahwa musuh terbesar seorang hamba seringkali bukan di luar dirinya, melainkan di dalam hati yang lalai dijaga. 3. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih ada. Meskipun dosa Abdullah sangat besar,
murtad dan memusuhi Islam, Allah tetap membukakan pintu taubat baginya. Bahkan taubat itu diterima melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat. Hikmahnya jelas, tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah. Selama seseorang benar-benar menyesal dan kembali, masa lalu tidak menjadi penghalang keselamatan. 4. Taubat sejati harus dibuktikan dengan amal. Abdullah tidak menuntut rehabilitasi nama atau pembelaan diri. Ia membuktikan taubatnya dengan kesetiaan, amanah, dan pengabdian nyata kepada umat. Taubat sejati mengubah arah hidup, bukan hanya perasaan. 5. Orang yang pernah jatuh bisa menjadi pilar umat. Setelah taubat, Abdullah menjadi gubernur Mesir, panglima laut, dan pelopor kekuatan maritim Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus potensi seseorang karena masa lalunya, selama ia jujur dan konsisten dalam kebaikan. 6. Kekuasaan bukan tujuan, iman adalah prioritas. Ketika fitnah melanda umat, Abdullah memilih menjauh dari kekuasaan demi menjaga agamanya dan persatuan kaum muslimin. Ia mengajarkan bahwa meninggalkan jabatan demi iman adalah bentuk keberanian tertinggi. 7. Akhir kehidupan lebih penting daripada awal. Abdullah menutup hidupnya dalam keadaan ibadah, ketenangan, dan harapan kepada Allah. Dalam Islam, penilaian tertinggi ada pada akhir hayat, bukan pada awal perjalanan atau satu fase kehidupan. 8. Jangan meremehkan jalan kembali kepada Allah. Kisah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar radhiyallahu an adalah pesan bagi siapapun yang merasa terlalu jauh dari Allah. Selama hati masih mau kembali, jalan itu masih ada. Penutup. Dari seorang pemuda Quraisy, penulis wahyu, hamba yang tergelincir, pendosa yang bertaubat, hingga pemimpin besar dan hamba yang wafat dalam husnul khatimah, kehidupan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sar radhiyallahu an adalah kisah tentang rahmat, tanggung jawab, dan harapan. Semoga kisah ini tidak hanya dibaca, tetapi dihidupkan dalam hati. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.